Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dosen pengajar Profesor Dr. Safarudin SAG MSI. Adapun anggota kelompok kami, saya Asyasul Fadli, Saya Aulia Patlia. Saya ada Sadananda. Program Studi Ekonomi Syariah 4 Semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Bone. Penting bagi kita untuk mengetahui pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan ubah jumlah uang beredar atau money supply dan tingkat suku bunga atau interest rates untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat atau aggregate demand dan mengurangi ketidakstabilan dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tujuan kebijakan moneter terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Menjamin stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. 2. Mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Adanya kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia atau SDM dalam pengelolaannya. Hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. 4. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar, yang dimana ketika harga stabil, maka dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa akan datang. Sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama dan kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan juga produksi barang. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia sendiri menggunakan 2 jenis kebijakan moneter. Pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian dapat meningkat. Wujud dari kebijakan moneter ekspansif berupa peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Wujud kebijakan moneter kontraktif melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Instrumen kebijakan moneter. Adapun ukuran variabelnya yaitu 1. Kebijakan diskonto.
Kebijakan diskonto adalah instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Kedua, operasi pasar terbuka. Ketika Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Selanjutnya, saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman, dan sebaliknya, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. 4. Penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. 5. Himbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Berikut contoh-contoh dari kebijakan moneter. Pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Ketiga, program intervensi rupiah. Contoh kebijakan moneter ini dengan cara proses pinjam meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Selanjutnya, kita akan masuk pada variabel-variabel yang menyebabkan krisis moneter. Yang pertama, jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar juga menjadi variabel yang mempengaruhi krisis. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hartomo bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi, yang berarti jumlah uang beredar dan inflasi berhubungan positif. Yang kedua, suku bunga. Ketika suku bunga menurun, membuat ekonomi tumbuh menjadi lebih baik walaupun terjadi perlambatan perekonomian global. Yang ketiga, nilai tukar. Kebijakan moneter menyebabkan depresiasi nilai tukar dengan tambahan 0,06% untuk subsampel tersebut. Yang keempat, yaitu rasio pembayaran hutang. Krehman dalam penelitiannya menemukan bahwa DSR menjadi sinyal peringatan dini krisis yang akurat pada sistematik perbankan yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima adalah indeks harga saham gabungan. Nah, berdasarkan perhitungan dalam penelitian tersebut, diperoleh angka korelasi antara variabel PDB dengan IHSG
IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 0,685 korelasi dan sebesar 0,685 mempunyai maksud hubungan antara variabel PDB dengan IHSG yang kuat dan berpengaruh. Yang keenam adalah Produk Domestik Bruto atau PDB, menyatakan bahwa defisit fiskal rata-rata 1% dari PDB. Berarti ketika inflasi meningkat, membuat PDB menjadi lamban pergerakannya. Namun ketika inflasi stabil pada titiknya, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi cepat peningkatannya. Yang ketujuh adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran sebagai acuan model krisis untuk menunjukkan bagaimana perubahan yang terjadi pada nilai tukar. Dan yang terakhir adalah inflasi. Ahli ekonom menjelaskan bahwa menggunakan inflation targeting strategy untuk menjalankan kebijakan dengan cara menggunakan stabilitas nilai tukar. Inflasi berkurang dari 2.500% pada bulan Desember 1993 menjadi kurang dari 2% pada Desember 1998. Berikut ini adalah kasus-kasus yang pernah terjadi. Krisis ekonomi 1998 dimulai sejak setahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus selama 6 bulan di tahun 1997 dan berikutnya masih minus di 9 bulan pertama tahun 1998. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung, menceritakan krisis ekonomi 1998 disebabkan inflasi yang mencapai 70% dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat tinggi dari 2.500 rupiah menyusup sampai 17.000 rupiah per US dollar hingga perekonomian Indonesia mengalami krisis. So, apa solusi yang dilakukan untuk krisis ekonomi 1998 ini? Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur interaksi antara makroekonomi dengan mikroekonomi yang dikenal dengan kebijakan makroprudensial. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung kestabilan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, krisis ekonomi 2008. Pada tahun 2008, kondisi selama triwulan 1 2008 menghadapi tekanan baik yang berasal dari domestik maupun eksternal. Masih tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar global memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama kepada inflasi volatil food dan inflasi inti. Inflasi indeks harga konsumen triwulan 1 2008 mencapai 3,41% atau 8,17% year-over-year, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 4 2007. Di samping itu, rata-rata nilai tukar yang melemah juga memberikan tekanan dari faktor eksternal. Rata-rata nilai tukar rupiah selama triwulan 1 2008 melemah sebesar 0,21% dibandingkan dengan triwulan 4 2007 menjadi 9.258 per dolar Amerika Serikat. Tekanan inflasi global mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan yang diambil membuat Indonesia semakin tinggi inflasinya. Kenapa? Karena ketidaksesuaian kebijakan membuat siklus bisnis juga terganggu. Karena siklus bisnis juga menjadi salah satu indikator yang dapat kita lihat apabila terjadinya krisis. Demikian pemaparan video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.